Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Bersama kami di channel kesayangan Anda, Ari Dharmajima Channel. Pada malam hari ini saya ditemani background dari lokal, yaitu almarhum Didi Kempot ya, lagunya ya, yang berjudul Pamer Bojo. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, tak kurang satu apapun. Oke. Pada kesempatan pada malam hari ini saya akan mengangkat ada 5 topik ya, hot topik di Game Week 7 ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa ikut berpartisipasi nih, terutama dalam mengenai poin kelima ya, prediction Game Week ke-7 nanti ya. Jadi boleh nih teman-teman semua yang mungkin belum subscribe dan like video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like, dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya, agar jika ada video baru dari saya, teman-teman semua dapat mengikutinya lagi ya. Dan jangan lupa jika ada mau memberikan komen atau prediction untuk Game Week 7, silahkan, monggo dipersilakan. Oke. Yang pertama di sini mengenai aset pemain ya, dari Chelsea atau Manchester City atau Leeds nih, yang mungkin mau diambil dari teman-teman sekalian ya di Game Week ke-7 ini. Yang kedua itu adalah apakah Ronaldo atau Lukaku untuk striker premium yang akan dipakai di Game Week 7, atau mungkin dua-duanya, silakan teman-teman semua. Yang berikutnya adalah the best captain option yang akan teman-teman pilih atau kenakan ban kapten di Game Week 7 ini. Lalu berikutnya adalah Game Week tim refill ya untuk di Game Week 7 ini, terutama untuk tim yang saya punya, dan mungkin teman-teman bisa lihat juga, mungkin ada referensi yang mungkin bisa menjadi pilihan teman-teman semua untuk mengganti pemainnya nih. Dan yang kelima adalah prediction Game Week ke-7 nanti, yang dimulai tanggal 2 Oktober ya teman-teman semua ya, jam 18.30 ya, MU dan Everton. Oke, kita masuk poin hot topic pertama. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya FDR-nya dari timnya Liga Inggris sesi 2021 sampai 2022 dari Game Week 7 hingga ke-13, di mana Game Week 7 dan 18 itu ada jeda waktu sekitar 14 hari, berarti ada 2 minggu ya, karena kemungkinan di game minggu kedepannya ini ada Liga Champion ya, jadi ada tim yang ikutan, jadi kayaknya tidak akan bertanding di Game Week ke sebelum itu 8 ya, maksudnya antara tanggal 4 Oktober sampai tanggal 16 Oktober ya. Oke, lalu untuk coba saya cek dulu. Sorry, ternyata ada UEFA qualification ya, jadi kayaknya ada international break di Game Week antara Game Week 7 dan Game Week 8 ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar di Game Week 8 nanti bisa terjadi seperti Game Week yang kemarin ya, di Game Week ke-5 ya kalau nggak salah ya. Oke, tadi kan kita membahas mengenai apakah pemain dari Chelsea, Manchester City atau Leeds ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya FDR-nya, Chelsea, Leeds, MCT, mungkin teman-teman masing-masing punya pilihan ya, pemain mana yang bakalan akan diambil di Game Week ke-7 nanti ya. Kalau saya sendiri dan mungkin teman-teman bisa melihat juga nih analisa dari saya lebih condong mengambil pemain dari Chelsea ya kalau untuk melakukan transfer di Game Week ke-7, dan mungkin Leeds
ada pemainnya juga, karena Leeds ini juga lihat dari game week-nya juga cukup hijau ya. Cuman kalau dari sisi pemain belakang, saya lebih prefer pemain dari Chelsea ya, karena sudah terbukti ya kalau dilihat pemainnya cukup baik ya di Chelsea. Sedangkan untuk di Leeds mungkin saya ada ambil pemain tengahnya ya, mudah-mudahan sudah tidak cedera ya. Kalau MCT saya masih pikir-pikir dulu, tapi buat teman-teman mungkin bisa nanti ada inian ya buat kisi-kisi, mungkin teman-teman ada yang mau ambil pemain Manchester City silakan. Oke ya, seperti tadi saya bilang, saya lebih cenderung memilih pemain dari Chelsea, di mana backnya itu ada Marcos Alonso dan Antonio Rudiger. Jika melihat dari head to headnya, analisanya dua pemain ini, secara garis besar memang lebih banyak poinnya itu di Antonio Rudiger ya, dan di mana Alonso lebih unggul di projected to score more point, terus secara indeksnya juga lebih tinggi. Namun secara performance sebelumnya Rudiger ini lebih baik nih dibandingkan Alonso. Lalu lebih affordable ya, jadi kalau dilihat nilainya mungkin harganya mungkin lebih murah dibandingkan Alonso ya. Dua pemain ini ya sama-sama diferensial ya teman-teman. Nah terus di sini keuntungannya dari dua pemain ini, Rudiger ini lebih banyak diambil oleh top manajer nih di seluruh Indonesia, di seluruh internasional ya, khususnya di FPL ya. Kalau victor difficulty-nya sih sama ya, karena sama-sama di Chelsea. Terus kedua orang ini sama-sama available ya, jadi sampai hari ini mudah-mudahan tidak ada cedera atau terkena COVID ya. Oke. Yang berikutnya ya ini yang Manchester City. Jadi kalau teman-teman boleh lihat di sini ada dua pemain dari MCT ya, yang mungkin bisa dipertimbangkan seperti yang tadi Chelsea. Kalau bisa juga teman-teman mau ambil salah satu tadi pemain Chelsea, atau mungkin kalau ada budget bisa ambil dua-duanya. Begitu juga dengan MCT ya, ini ada Diaz dan Cancelo ya, dua pemain MCT ini yang mungkin perlu di watchlist ya istilahnya ya, perlu dilihat nih, dianalisa nih ya. Kalau dari data game week 1 game week ke-6 nih, sama-sama dua pemain ini adalah sudah bermain 6 kali. Secara gol mereka berdua belum memberikan gol, namun secara assist Cancelo itu lebih unggul ya, lebih banyak memberikan assist walaupun baru 2 ya, dan Diaz baru 1. Shoot on targetnya, secara jumlah shootnya Cancelo lebih banyak dan juga lebih unggul on targetnya. Shoot in the box sama-sama 2. Expected goalnya Cancelo lebih tinggi 0,57 dan Diaz 0,10. Assistnya mirip-mirip lah ya, beda dikit lah 0,4 ya, Diaz lebih unggul ya. Big chance-nya Cancelo ada big chance untuk membuahkan gol 1 kali, sedangkan Diaz belum mendapatkan chance. Namun kedua orang ini sudah sama-sama pernah memberikan big chance ya. Untuk passingnya sendiri Diaz lebih unggul ya dibandingkan dengan Cancelo ya. Oke, untuk nextnya, nah untuk yang kedua ya tadi kan mengenai Ronaldo atau Lukaku ya. Jadi Ronaldo ini kan di MU ya, dan Lukaku di Chelsea ya. Kalau kita lihat game week 7 sampai 9 nih, proyeksi 3 game week berikutnya, MU akan ketemu Everton, lalu Leicester dan Liverpool. Sedangkan Chelsea akan ketemu Southampton, Brentford dan Norwich ya. Kalau dari FDR-nya sih lebih ringan biru ya dibandingkan merah ya. Kalau kita lihat game week 1 game week ke-6, reference-nya Lukaku lebih duluan main ya, sudah 5 kali, sedangkan Ronaldo baru 3 kali.
sama-sama sudah menyumbangkan 3 buah gol. Shoot on targetnya, secara shootnya Ronaldo lebih banyak, sedangkan Lukaku lebih sedikit, selisih 2 ya. Namun kalau kita melihat persentasenya dari Ronaldo itu sekitar 41% ya, yang ada di kotak gawang, sedangkan kalau Lukaku ya mirip-mirip lah ya, 0,4 juga ya, 4% ya, 40% ya, sama dengan shoot on targetnya di Ronaldo. Shoot in the boxnya Lukaku lebih banyak 14, sedangkan Ronaldo 13. Expectation goalnya lebih banyak Ronaldo ya, 2,85, sedangkan Lukaku 2,17 ya, 2,17. Asisnya Lukaku lebih banyak, 1,65, berbeda 1 poin dengan Ronaldo yang hanya memiliki rating 0,65. Big chance-nya yang didapat dari 2 pemain ini Ronaldo lebih banyak 5, sedangkan Lukaku 3. Sedangkan big chance yang di-created oleh 2 orang ini Lukaku lebih banyak ya, lebih unggul. Dan Lukaku juga secara passingnya juga lebih banyak dibandingkan Ronaldo ya, dia memberikan passing 9 kali passing, sedangkan Ronaldo 2 ya. Oke. Nah, analisa dari manajer FPL ya di seluruh Indonesia, kalau dilihat dari analisanya, Lukaku dan Ronaldo sama-sama ada unggulnya 3 ya di masing-masing analisa ya. Lukaku ini lebih diproyeksikan sepertinya akan memberikan banyak poin ya. Tapi di sisi Ronaldo itu high powernya juga tinggi nih, indeksnya nih. Secara performance Ronaldo lebih baik dibandingkan Lukaku. Secara affordable, secara pricingnya memang lebih murah sih Lukaku ya. Kalau performance-nya Ronaldo ya, karena mungkin Ronaldo ini agak lincah ya, sedangkan Lukaku ini kalau menurut saya itu pasang badan ya. Oke. Sama-sama diferensial ya. Lalu kalau secara top manager nih Ronaldo nih banyak nih dimiliki ya oleh para top manager ya. Mungkin karena di game week awal ini MU masih lebih ringan lawannya ya. Seperti itu ya. Sedangkan Chelsea ini mungkin baru di game week 7 ini mungkin mulai hijau nih ketemu lawannya nih. Nah, lalu di sini Lukaku malah lebih ya itu favorable fiturnya, karena di game week ke-7 sampai yang tadi sempat saya perlihatkan cukup banyak hijaunya. Jadi kedepannya mungkin lebih favorite nih untuk dipilih nih Lukaku. Terus 2 pemain ini sama-sama di game week 7 nanti available ya, maksudnya tidak cedera ataupun sakit ya. Jadi silakan nih teman-teman bisa memilih nih, either itu Ronaldo atau Lukaku, atau mungkin kalau ada budget bisa dua-duanya ya. Oke. Yang selanjutnya poin 3 itu kira-kira kapten mana nih yang bisa menjadi option di dalam game week ke-7 nanti ya. Jadi di sini ada 3 option nih yang mungkin teman-teman mungkin bisa pertimbangkan, either itu Lukaku, Ronaldo atau Antonio ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kok nggak ada salah? Kenapa? Ya, kebetulan di game week 7 ini Liverpool akan ketemu dengan Manchester City. Jadi secara overall kapten itu mungkin lebih diuntungkan adalah untuk tim yang lawannya tidak begitu berat ya. Jadi di sini lebih banyak pilihannya itu ke Lukaku, Ronaldo dan Antonio.
secara tabel ini ada 4 yang dilihat ya, dari sisi price, terus expected goal, expected assist, dan XGI ini. Ini XGI ini sepertinya expected goal itu yang lebih banyak berada di kotak penalti ya, kayaknya in the box ya, kayaknya ini itu ya. Ya mungkin kalau teman-teman yang udah mendapatkan informasi mengenai XGI, boleh di komen juga ya, diisi itu apakah berbeda dengan maksud yang saya katakan tadi atau sama ya. Oke, di sini secara price Ronaldo lebih premium dibandingkan Lukaku dan Antonio. Secara expected goal Ronaldo lebih banyak, kedua itu adalah Antonio, dan ketiga itu adalah Lukaku. Secara assist, dan di sini asisnya itu lebih banyak di Antonio ya, lalu kedua itu Lukaku, dan Ronaldo ini lebih 0,02. Mungkin karena Ronaldo ini agak susah memberi asis karena mungkin dijaga ketat nih ya oleh dari lawan ya. Sedangkan XGI-nya secara rasio Antonio masih lebih tinggi dibandingkan Ronaldo dan Lukaku. Jadi dari data ini mungkin teman-teman bisa menjadi referensi ya untuk menentukan pilihan timnya, penentuan pilihan kapten di timnya. Nah, kalau saya sendiri, saya punya 3 tim. Dari 3 tim itu dari pilihan option captain ini ada 2 yang saya ambil. Jadi ada 1 yang kaptennya tidak dari 3 pemain ini, tapi kaptennya pasti salah 2 dari 3 gitu ya. Oke, kita coba next ya. Kita akan membahas poin keempat, yaitu tim reveal game week 7, khususnya di tim yang saya miliki. Pertama, tim A. Tim A di game week ke-6 kemarin saya punya tim dengan formasi 4-4-2 dengan formasi tim demikian, dimana di game week ke-6 kemarin saya hanya mendapatkan poin 49 dengan rincian poin dari masing-masing pemain demikian. Dari tim ini saya overall poin sudah 333, baru 333 dengan overall ranking itu di ranking ke 3 juta ya. Mungkin teman-teman ada yang lebih rendah lagi ya, maksudnya rendah itu lebih bagus dibandingkan ranking yang saya miliki ini ya. Jika begitu ya bagus, dan lanjutkan ya teman-teman. Oke. Dari tim yang saya punya ini formasi 4-4-2, informasi yang saya dapatkan terakhir, TAA itu cedera, Koval itu juga ada orange-nya ya, warna orange, dan Shaw itu juga orange, kuning ya, sama dengan Koval itu kalau nggak salah 75%. Dan Eiling itu juga cedera ya, dan dapat red warning ya, tandanya di formasi pemilihannya pemain di FPL ya. Nah, di sini saya masih punya free transfer 1 dengan money remaining 0,6. Nah, di tim ini saya sudah melakukan perubahan. Yang pasti adalah demikian. Ya, TAA itu saya replace karena informasinya juga belum ketahuan sampai kapan, kalau nggak salah bulan Oktober ya. Cuman karena budgetnya dia cukup tinggi, jadi saya sementara saya replace ya dengan pemain yang lain yang mungkin bisa menambah poin ya di game week 7 dan seterusnya sampai si TAA ini recovery dan
bisa saya balikan lagi ke dalam tim saya ini. Oke, TAA saya replace dengan ya Alonso. Kemudian oke, Ayling juga saya replace. Saya dua backnya ini berarti saya replace ya, TAA dan Ayling. Ayling ini akan digantikan dengan ya Rudiger. Nah ini, nah Rudiger akan menggantikan Ayling, di mana Rudiger saya akan plotkan menjadi starting 11 menggantikan Livramento, di mana Tuni yang tadinya cadangan kedua saya pindah menjadi cadangan pertama, Livramento cadangan kedua, dan Mbeumo menjadi cadangan ketiga. Oke, nah di game week ke-6 kemarin kaptennya adalah Salah. Oke, di game week ini 7 ini kaptennya berubah menjadi Antonio dan vice-nya menjadi Benrahma. Oke, nah dengan perubahan ini saya terkena potongan 4 poin dan uang yang tersisa di bank itu ada 1. Oke, ini mudah-mudahan dengan formasi ini panah hijau yang ditembakkan oleh Green Arrow benar-benar nempel ya di tim ini dan mendapatkan peringkatnya naik ya, jadi mendapat Green Arrow nih ya, panah hijau ya. Oke, salam buat teman-teman sekalian, salam panah hijau. Oke, yang berikutnya tim kedua di game week ke-6 kemarin saya punya tim seperti demikian dengan formasi 3-4-3. Namun tim ini mendapatkan poin paling rendah dari 3 tim yang saya punya, yaitu 35 dengan poin masing-masing timnya atau orangnya demikian. Secara overall poin tim ini 365 ya poinnya, lebih tinggi dari yang tadi 333, dan overall ranknya ini 1.600.000 ya, di ranknya 1.600.000 yang tadi 3 jutaan. Oke, di sini Beckman dan Ayling mendapatkan nilai 0 ya, jadi memang tidak dimainkan ya. Oke, di game week 7 nanti di game week ke-7 nanti saya akan, nah informasinya sama seperti yang tadi, di mana TAA dan Ayling itu mendapatkan warna merah ya, jadi dia cedera. Nah, di game week ke-7 nanti seperti ini perubahan yang saya lakukan. TAA itu saya replace, digantikan dengan Alonso ya. Lalu Ayling juga saya ganti dengan Rudiger ya. Sedangkan Livramento yang tadi ya di starting line-nya itu 3-4-3 saya tarik ke bangku cadangan. Alan juga bangku cadangan, Rondon juga masuk cadangan. Jadi di sini saya melakukan perubahan 2 pemain, Alonso dan Rudiger, menggantikan TAA dan Ayling ya. Jadi di sini saya kena potongan 4 poin lagi, dan sisanya ada 2,1 ya. Oke, yang berikut, yang tim ketiga, anggap kita sebut tim C ya. Tim C ini saya punya formasi 352, di mana saya kemarin mendapat final point 63, overall poinnya 381, dan
overall ranknya di ranking 1 juta ya. Oke, dengan nilai masing-masing orangnya, poinnya demikian. Di sini saya tertolong dari Josesa, kiper dari Wolf, dimana kemarin itu dia memberikan assist ke Jimenez dan Jimenez memberikan poin gol ya. Jadi secara poin saya ini mendapatkan bonus dan assist ya, dan clean sheet. Oke, dari ini tim ini di game back ke 7 ini, maaf ini belum saya rubah, TA ini terindikasi cedera ya, dan kemungkinan besar juga saya replace. Kebetulan saya punya free transfer 2 dan money remainingnya ada 3,2. Pemain depan saya sebelumnya hanya Saint Maximin dan Ronaldo, dan satu pemain depan Ecer dari Aston Villa yang kemarin juga sempat dimainkan cuma sebentar, jadi poinnya 1. Di sini seperti yang 2 tim sebelumnya, TAA juga saya replace menjadi demikian, tapi sebelumnya Ramdel saya tukar dengan Josesa di starting 11 game back 7 ini. TAA saya replace, saya take out, saya Terni saya masukkan ke dalam tim, Varane saya masukkan dalam tim, Davi tetap di tim, Saiz tetap di tim. Pemain tengahnya yang tadinya 5, Traore saya masukkan menjadi pemain cadangan, Gray menjadi cadangan juga. Setelah saya replace TAA ya, saya punya budget untuk membeli Lukaku. Nah, selain TAA saya mereplace Maximin, karena kalau saya mengganti Ecer sepertinya kurang baik nih susun mainnya. Jadi saya menggantikan dengan Lukaku, menggantikan Maximin dengan Lukaku, dan untuk pemain belakangnya saya masih butuh 1. Namun sepertinya ada yang saya rubah juga di pemain tengahnya. Nah, setelah dipertimbangkan akhirnya diputuskan seperti demikian. Pemain belakangnya saya ambil Rudiger. Jadi Rudiger ini ada di 3 tim yang saya miliki. Lalu pemain tengahnya Alan saya take out, saya transfer dengan Westwood ya, pemain dari Burnley ya. Burnley ini akan ketemu dengan Norwich ya. Burnley dan Norwich ini adalah 2 tim di papan bawah ya. Norwich itu di 20, sedangkan Burnley itu 19 ya. Burnley itu hanya punya 2 poin nih, kayaknya main draw-nya tuh 2 kali, jadi kayaknya butuh kemenangan nih. Norwich juga butuh kemenangan, cuma ini akan bermain tandang nih ke kandangnya Burnley, jadi agak-agak sulit nih ya. Oke, dari formasi 352 saya di game week 7 ini merubah menjadi 532 ya, dengan saya memaksimalkan pemain belakang. Dan pemain tengahnya masih ada Liverpool dan Burnley ya. Karena kalau saya masukkan tetap Traore, agak takutnya seperti minggu kemarin ya, dimana Traore tidak diturunkan. Jadi sementara saya masukkan ke cadangan pertama ya, either kalau pemain belakangnya tidak main atau pemain tengah tidak main, salah satunya mungkin Traore bisa ternyata dimainkan di awal, poinnya gede, bisa menggantikan secara langsung ya. Kalau Gray itu Everton akan ketemu dengan Manchester United. Sementara saya masukkan sebagai cadangan ya, karena saya agak tidak optimis juga nih dengan Everton nih saat melawan Manchester United ya, karena di Everton juga banyak yang cedera ya, pemain depannya tuh DCL dan Richarlison juga cedera ya, tinggal hanya Rondon. Sampai ke Rondon kemarin saya udah coba
namun hasilnya kurang maksimal ya. Jadi di tim yang lain itu saya ada rundown ya, jadi itu buat mencari juga nih kira-kira pemain mana yang bisa saya masukkan di dalam tim yang dari 3 tim saya ini. Oke, di sini ya dengan formasi 5-3-2 mudah-mudahan panahnya Green Arrow ini benar-benar mengena dan menjadi poinnya lebih baik ya, dan mudah-mudahan sama seperti tim yang lainnya panah hijaunya muncul untuk tim-tim yang saya tim liga yang saya ikutin ya, dan untuk tim C ini ya. Oke teman-teman. Oke, di poin yang kelima mengenai prediction game week ke-7 nanti, ini adalah perkiraan dan analisa dari saya untuk match day hari ini dan besok ya. Mungkin kalau teman-teman mau ikut komen, memberikan prediksi untuk tim yang akan bertanding di hari ini dan besok ya, bisa teman-teman tulis di komen ya. Tanggal 2 Oktober ada pertandingan, itu MU melawan Everton, Burnley melawan Norwich, Chelsea melawan Southampton, Leeds melawan Watford, Wolves melawan Newcastle, Brighton melawan Arsenal. Lalu di hari Minggunya Crystal Palace melawan Leicester, Spurs melawan Aston Villa, West Ham melawan Brentford, dan Liverpool melawan Manchester City ya. Oke, silakan teman-teman yang mau memberikan komen, silakan tulis di komen di bawah channel ini poinnya, dan kira-kira siapa yang menggolkan nih ya. Oke, menurut prediksi saya MU melawan Everton tanggal 2 Oktober nanti 18.30, skornya 3-0, dimana yang menyumbangkan gol pertama kali itu dari Manchester United, yaitu Greenwood ya. Greenwood ini pemain tengah namun cukup baik ya, bisa menjadi striker ya, dikala strikernya MU itu mandul ya sebelum ada Ronaldo ya waktu itu ya. Oke, selanjutnya Burnley melawan Norwich, prediksi saya adalah 2-1 Burnley menang, dan memberikan golnya itu adalah Wood ya, pemain depan dari Burnley. Chelsea melawan Southampton 3-0 juga seperti MU dengan Everton, di mana Chelsea yang akan menang dan pertama kali diberikan gol oleh Lukaku ya. Yang berikutnya Leeds melawan Watford, poinnya 2-0 buat untuk Leeds karena kemarin Leeds kalah ya kalau nggak salah ya, dan kayaknya memang Leeds butuh poin nih. Oke, yang menggolkan pertama kali yaitu karena Leeds yang menang dari Leeds, yaitu Raphinha ya menurut prediksi saya. Berikutnya Wolves melawan Newcastle, skornya 2-2 ya. Ini cukup imbang nih, sama-sama produk aktif juga nih para pemainnya, namun banyak yang mungkin belum beruntung juga kemarin ya, tiang lah segala macam lah, dimana first goal yang dilakukan itu dari Newcastle yaitu Saint-Maximin. Berikutnya Brighton melawan Arsenal, skornya prediksi saya adalah 1-2 untuk Arsenal. Namun gol pertamanya itu disumbangkan oleh pemain Brighton yaitu Maupay. Untuk hari Minggu Crystal Palace melawan Leicester, prediksi saya adalah draw 1-1. Di mana Crystal Palace pertama kali melakukan gol di kandang Leicester, dilakukan oleh Zaha. Lalu Spurs yang kemarin kalah akan bertemu dengan Aston Villa. Kali ini saya prediksi Spurs menang 2-1 melawan Aston Villa, di mana gol pertama disumbangkan oleh Tottenham yaitu oleh Harry Kane. Berikutnya West Ham melawan Brentford, skornya 2-0 untuk West Ham.
disumbangkan gol pertamanya oleh Antonio. Lalu Liverpool melawan Manchester City, ini cukup berimbang juga dan cukup seru nih pertandingannya. Skornya yaitu 1-1 menurut prediksi saya karena sama-sama kuat nih defense-nya. Cuma memang agak seru nih jual beli serangannya nih, tapi golnya ya nggak banyak ya, 1-1 ya, karena di kipernya juga cukup baik ya. Liverpool di bawah Alisson, Manchester City itu di bawah Ederson ya. Namun first goalnya itu dilakukan oleh dari tim Liverpool ya, Jota ya, mungkin memanfaatkan kelengahan karena lebih banyak menjaga Salah ya atau Mane. Oke, teman-teman, itu saja video channel dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Seperti biasa, saya ingatkan, jangan lupa bagi yang belum menonton atau belum subscribe video ini dan sekarang baru nonton, silahkan di subscribe, di like, dan loncengnya dihidupkan ya teman-teman. Kemarin ada pertanyaan, kok loncengnya tidak ini nih berfungsi nih sepertinya. Sebenarnya berfungsi. Caranya adalah kalau teman-teman mungkin belum mengaktifkan sendiri loncengnya di channel saya untuk mendapatkan notification. Jadi caranya Anda unsubscribe lalu subscribe lagi, loncengnya bisa dipilih lalu pilih yang paling atas. Dengan seperti demikian, maka setiap ada video baru dari saya pasti akan ada notification di YouTube teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua berada dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kesehatan. Sekian dan terima kasih.